Oke, di kalian sudah muncul tanda record nggak, Dek, sebelah kiri? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Nah, untuk dua pertemuan ini saya handle dulu ya untuk kelas gizi ya. Dan kalau lihat di materinya kita ada dua muatan lokal, yaitu statistika dengan otomasi perkantoran gitu ya. Ini saya switch dulu ya materinya yang otomasi perkantoran. Kemarin sudah mengerti 10 jari. Gimana pengalamannya menggunakan rapid typing? Seru, Bu. Seru, Bu. Enak Seru, buat Bu. belajar ngetik 10 jari. Enak ya, karena kan interface-nya juga bagus ya. Maksudnya kitanya jadi nyaman menggunakannya ya. Jadi kalau yang belum terbiasa, akhirnya lebih enak deh. Kenapa? Walaupun belum cepat, karena kan kita kadang harus ngapalin dulu ya. F apa ya F ya gitu ya. Tapi nanti lama-lama kalau sudah terbiasa semua jarinya tergunakan sehingga kitanya lebih nyaman gitu ya. Nyaman dalam artian tidak menggunakan 11 jari ya. Jari ini aja telunjuk gitu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini ya saya akan menjelaskan tentang mailbox gitu ya, bikin undangan massal dan sekarang eranya digital gitu ya. Nanti kita akan coba buat undangan apa? Undangan digital ya. Pernah pakai Canva? Sering, Bu. Sering, Bu. Sering. Berarti udah jago dong. Pernah buat surat undangan via ini? Apa Canva? Bikin animasi-animasi gitu? Paling kalau misalnya ini suruh bikin leaflet gitu, bikinnya Iya, saya Bu. suka dari Leaflet atau Canva. enggak PPT gitu, Bu. Iya. Oke. Berarti Poster gitu, Bu. sudah familiar ya dengan Canva ya. Iya, Bu. Oke, sip. Berarti aman ya. Oke, deh saya jelaskan dulu. Ada yang sudah pernah menggunakan Mailmods? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Mailmods itu apa sih? Ada yang tahu? Itu aja. Nggak tahu. Oke, saya sekarang share. Di kalian sudah tampilkah? Belum, Bu. Belum, Ibu. Ini sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi kita menggunakan Mailmods. Apa itu Mailmods? Jadi fasilitas yang ada di Microsoft Word yang kita bisa membuat surat massal, surat undangan. Ya, misalnya kalau kita nikah, sekarang nikahnya udah digital, Bu, undangannya. Oke. Kalau yang kemarin-kemarin ya, itu masih menggunakan yang bentuknya kayak karton, terus hias-hias gitu ya. Nah, yang sama isinya suratnya kan ya, Dek? Undangannya sama kan? Yang membedakan apanya? Sama yang dituju, Bu. Nama yang dituju, nama penerimanya, gitu kan ya. Oke, kita sebut dengan mailbox. Termasuk ini mailbox pasangannya dengan apa? Amplopnya biasanya ya. Kalau kita ada envelope, amplop, kita juga bisa memberikan nama penerima yang berbeda-beda. Nah, ada dua bagian yang harus kalian buat, yaitu suratnya sama daftar penerimanya. Nah, sekarang saya tanya, Dek pernah pakai Google Sheet? Pernah pakai Google Sheet? Google Doc, Google Form yang di Google itu loh. Iya, pernah, Bu. Pernah nggak sih kalian bikin surat undangan gitu ya, langsung disebar ke email masing-masing, brok gitu. Pernah buat nggak? Jadi misalkan kalian ada pengumuman apa? Belum. Oh, belum. Nanti kita belajar ya. Oke, ini sederhana ya, Dea, untuk mailmode ada dua bagian ya. Saya contohkan seperti ini. Misalnya, nah ini karena latihan, biasanya kita kan kalau undangan kepada yang terhormat gitu ya. Oke. Ini ya, kepada yang terhormat. Biasanya isinya apa yang terhormat itu? Nama sama alamat kan ya? Misalkan sehubungan dengan gitu ya. Misalnya sehubungan dengan kegiatan misalnya Indo apa? GF ya, misalkan Indonesia Gizi Innovation gitu ya. Nah, maka kami mengumumkan titik-titik nanti ya namanya sebagai
pemenang, misalkan gitu ya, sebagai pemenang kegiatan tersebut. Nah, ini surat yang simpel ya, Dek ya. Kalau yang panjang misalnya sehubungan dengan pernikahan putra-putri kami mengundang Bapak Ibu pada hari sekian-sekian untuk menghadiri, memberikan doa restu kepada anak kami. Demikian, wassalamualaikum. Itu kan itu yang apa? Panjang, seperti yang di modul. Nah, seperti ini. Nanti karena latihan bisa menggunakan ini teksnya ya. Oke, ini kelihatan deh kepada yang terhormat saya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, takutnya pas ganti file nggak kelihatan. Menang ini simpel aja ya. Oke, terus hormat kami, misalnya gitu ya. Misalnya direktur PT apa? Kalau di bidang gizi nama perusahaannya apa yang terkenal? PT Subur Makmur gitu ya. PT Subur Makmur. Nah, misalnya siapa namanya ya? Dr. Fian Hendi MSc misalnya gitu ya. Oke. Nah, mengumumkan sebagai pemenang kegiatan. Oke. Saya tambahkan ya dengan hadiah misalnya apa gitu ya. Oke, Dek, berarti nanti kita akan membuat 3 data. Ya, sekarang saya buat Excel-nya. Ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu nama filenya. Misalnya surat pengumuman hadiah gitu ya. Oke, misalnya pengumuman pemenang tadi apa Indo GF ya. Oke. Ini bagian pertama yang harus kita buat ya. Kemudian daftar namanya kalian bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan DBMS Access. Nah, paling gampang yang sering kalian gunakan Excel kan ya, Dek ya? Ya, pernah pakai kan Excel? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, ya, kalau pernah, sekarang kita buat nih kolom-kolomnya. Misalnya nama, alamat, sama hadiahnya apa. Oke, kita buat daftarnya terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ya, Dek ya? Ya. Bu, misalnya kurang jelas bagian ini, boleh ya. Ini saya isi ya, nama, saya pakai biasa aja. Nama, kemudian alamat, sama hadiah. Oke, siapa yang mau dapat hadiah? Siapa namanya? Siapa nih misalnya? Yuk, siapa? Di sini hadir. Komtinya siapa komtinya? Brilian, Bu. Brilian. Oke, layar saya masih ada kan ya? Brilian. Oke, masih ada ya? Slide saya masih ada kan, Dek, Excel-nya? Masih ada, Bu. Ada, Ibu. Oke. Terlihat ya di sini ya. Saya perbesar. Brilian. Brilian alamatnya di mana, Dek? Adil, Brilian? Di Jakarta, Bu. Namanya Brilian siapa? Panjangnya Adri dikit aja. Juli. Hah? Adri Juli. Adri Juli Juli. gini ya. Oke, Betul. jalan apa? Misalnya jalan Jalan. apa? Jalan Lebak Bulus 2. Lebak Bulus 2. Nah, gini aja ya, Jakarta. Oke. Misalnya hadiahnya mobil Fortuner. Amin gitu ya deh ya. Oke, yang kedua siapa tadi? Safira ya. Safira alamatnya di mana, Dek? Jalan Cempaka Putih, Bu, Jakarta. Cempaka Putih, Jakarta. Oke, mau dapat hadiah apa nih? Rumah itu ya. Iya deh. Nah, rumah 2 lantai di Menteng misalnya gitu ya. Oke. 2 lagi deh namanya. Siapa yang mau jadi model? Siapa? Lisha, Bu, Lisha. Lisa.
Gini. Lisya. Oh, Lisya, pakai shin ya? Pakai Ya. shin ya? Gimana deh alamatnya? Jalan Masjid Al-Barokah. Masjid Barokah. Oke, 3 aja deh ya. Hadiahnya mau apa nih? Tanah seluas 500 hektar. Wah, ya. Itu mau dibuat apa kalau dapat tanah seluas 500 hektar ya? Deh, saya simpan ya, namanya misalnya pemenang gitu ya, pemenang Indo ada apa GF ya, GFC. Oke. Nah, ini sudah kita buat ya, daftar pemenangnya sama tadi suratnya. Sekarang kita tinggal gabungkan ya, gabungkan data yang ada. Oke, kita pengennya ada yang terhormat, nama sama alamat, di sini ada nama lagi, di sini hadiahnya gitu ya. Nah, sekarang kalian nanti untuk menggabungkannya pilihnya mailings kalau di Word ya. Kemudian kalian bisa, ini macam-macam ya Dek ya. Ada mulai dari kiri envelope, label. Kalau kalian beli label apa yang gambarnya Tom and Jerry ya di ATK itu ya, suka ada kan ya label ukurannya. Nanti diatur aja di sini Dek. Misalkan saya mau pilih label gitu ya. Nanti kertasnya akan menyesuaikan ya. Nanti ini kita bahas setelah surat ya. Nah, kemudian ini penerimanya ya, ini kita mulai dari awal. Misalkan saya mau buat surat gitu ya, ini. Oke. Nah, ya. Karena sudah jadi ini tadi suratnya ya. Sekarang kita kombinasikan dengan penerima tadi. Nah, ada new list ya, ada use an exciting list. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Tergantung kita ya. Kalau kita pilihnya new list ya silakan masukkan seperti ini di sini. Nah, kalau kita menggunakan use an exciting list, nah kalian pilih deh yang tadi. Saya tadi menyimpannya di dokumen. Nah, ini kalian pilih all data resource ya, karena kan kita pengen semuanya pilih yang pemenang Indo GV ya. Di open. Nah, ketika sudah di open artinya sudah terintegrasi tuh, sudah nyambung gitu ya. Nah, ini sheet-nya, kalau kalian punya beberapa sheet nanti dia akan memilih mau sheet yang mana. Kebetulan saya hanya punya satu sheet, berarti sheet ini aja. Oke. Gitu ya. Nah, otomatis ini akan aktif deh dari edit, kemudian address, blog, greeting, line, dan seterusnya. Ini ada navigasinya. Kalian buat dulu, saya letakkan kursornya di sini ya, enter. Ini ada insert merge field. Nah, otomatis 3 kolom yang tadi akan ada di sini. Judulnya. Saya klik nama. Gitu ya. Saya enter lagi, saya klik alamat. Nah, gitu. Ini kalau misalnya spasinya terlalu lebar, kalian bisa atur ya. Seperti biasa di paragraf, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah mengumumkan, misalnya ini saudara, saudari, nah, kita kasih lagi deh nama di sini. Ya, nama, gitu ya. Kemudian sebagai pemenang kegiatan dengan hadiah, baru kita kasih hadiahnya. Nah, ini baru kita integrasikan. Gimana cara menampilkan hasilnya, Bu? Gitu ya. Di sini ada preview result. Nah, klik. Nah, muncul tuh. Ini navigasinya. Next, next. Nah, kalau mau print, dicetak, sebelahnya ada finish and merge. Ya, tinggal kalian pilih aja. Mau langsung print, mau send email message, gitu ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ingin kembali ke semula gimana, Bu? Di sini ada preview result-nya di off-kan, kembali ke semula. Kalau ingin mencari, di sini ada find, gitu ya. Tapi kalian klik dulu preview result-nya. Misalkan saya nyari tadi namanya Brilian. Nah, dia langsung menuju ke baris yang kita inginkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih aman? Aman? Aman, Ibu. Terdengar suara Ibu ya? Oke, ini untuk rule-nya ya. Kalau mau ke next record, selanjutnya, previews. Ini buat navigasinya juga ya. Oke, misalnya previews, kemudian
first, kembali ke record yang pertama, last, ke yang terakhir. Gitu ya. Oke, deh kalau saya bergerak ke file ini, kelihatan juga? Kelihatan, Bu. Oke, sip ya. Nah, itu untuk yang surat. Bu, gimana untuk yang amplop? Sama ya. Untuk amplop, ini saya simpan ya. Mekanismenya sama. Misalnya saya pilih file, ini saya pilih envelope. Nah, atur di sini. Kalian mau settingannya amplopnya berapa kali berapa? Atau mau custom? Ini ada label juga ya. Contoh, kalian misalnya mau memilih jenisnya, kita cek ya. Nih, di option itu ada envelope option sama printing option. Nah, tentukan nanti fit metodenya seperti apa kalau kita mau nyetak posisinya ya. Kemudian amplopnya mau jenis yang berapa? Atur di sini. Ya. Di sini ada custom juga kalau kalian punya amplop yang memang size ya, custom size yang unik gitu ya. Oke, saya coba yang ada aja ya deh ya. Saya 10. Ini untuk font, delivery address sama return address. Nah, tentukan nih. Oh, Bu, mau dikasih italic? Boleh, misalnya gitu ya. Seperti ini. Jenis font size-nya, jenis tulisannya bisa diatur. Ya. Di sini jaraknya ya, kita mau seperti apa. Dari kiri, dari atas. Baik yang delivery maupun yang return address-nya. Kalau sudah di oke. Oke. Ya, misalnya tadi apa deh? PT apa? Oh, atau oke dulu lah ya. Bentar. Oke ya. Oh, sorry, keklik. Sebentar. Oke. Jadilah seperti ini. Sudah kelihatan deh? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada share screen. Oh, sebentar. Close ya tadi ya. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Kalau belum ini envelope-nya, kalian bisa ke sebelah kanannya ya. Start mail more, pilih yang envelope. Nah, di sini ya. Oke, saya undo dulu ya, biar enggak ini. Tadi kan seperti ini nih. Ya, kita pilih yang start mail more, kalian pilih envelope, tentukan size-nya, ya, font, delivery, sama return address-nya, di oke. Ini oke aja. Nah, nanti sama kayak tadi. Tulis di sini. Contoh satu aja ya. Kepada yang terhormat. Nah, ini masukkan kayak tadi. Ya, kalau misalnya sudah digabungkan sama file yang tadi, ini ada nama. Kalau belum, sama kayak tadi ya, tinggal di select recipientnya yang file Excel. Ya, oke, nama. Oke, ya, nama. Ini previewnya. Jadi tinggal di print. Oke, sudah semuanya? Ya. Berikutnya, kita sedikit bermain di desain ya untuk undangan digital. Oke, sebentar saya cek dulu. Khawatir ada yang terlewat. Nanti latihannya hari ini buat seperti ini ada ya. Modulnya udah punya semua kan? Di Evita sudah saya taruh. Ya. Iya, sudah punya, Bu. Ya. Ini halaman 297. Ya, ini yang pertama. Kemudian buat amplopnya ya. Nah, bebas amplopnya, pakai data yang tadi juga bisa. Sini ya. Oke, kemudian ini envelope sudah. Nah, label pun sama ya, Dea. Label sama kayak tadi. Ada label tunggal sama label jamak disesuaikan dengan ukurannya. Ya, kalau label sama aja.
seperti ini ya. Contoh Bu, oke kita buat ya. Start mail mode label. Nah, kalian tentukan nih, misalkan 30 per page. Nah, misalkan gini ya. Sama kayak tadi. Nama, gitu ya. Ini otomatis next record gitu ya, Dek ya. Kalau datanya banyak, enak tadi ya. Nah, gitu. Preview. Oke, sebentar. Next record. Oh, sebentar. Kalau mau di... Nah, ini ya. Kalian klik yang bagian... Coba. Ya. Bagian update label. Kalau untuk label supaya banyak, ke kanan semua isinya ada. Kebetulan kita punya 3 baris tadi ya, 3 record. Munculnya seperti ini. Khusus label, jangan lupa diaktifkan update labelnya ya. Oke. Latihannya itu ya, buat surat, envelope, sama label. Oke, materi Mailmerse-nya sudah selesai. Sekarang kita ke Canva ya, buat undangan digital. Tadi sudah ya, aman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kemarin sudah. Saya akan coba menampilkan beberapa undangan digital yang sudah ada ya. Oke. Sudah terlihat ya? Canva-nya kalian pakai yang pro atau yang apa? Free? Yang biasa, Bu. Yang free. Yang free ya, oke. Oke, seperti ini kan? Ya. Bisa juga kalian, sorry. Ya, bisa juga kalian buat desain gitu ya, undangan digital menggunakan Canva application-nya, tinggal di-download aja. Nah, ini beberapa ini yang sudah saya buat ya. Contohnya, sudah pernah buat undangan digital online pakai Canva belum? Belum pernah, Bu. Belum, Ibu. Oke, sekarang saya contohkan dulu ya. Ntar saya, nah ini ya. Biar kalau saya ngeklik di handphone, kalian kelihatan. Oke. Oh, sebentar. Belum kelihatan ya. Screen mirror-nya. Oke, Dek, layarnya sudah kelihatan belum? Di kalian apa munculnya? Udah, Bu. Di kalian apa munculnya? Media. Screen mirror ya? Hmm. Ya, oke. Suaranya kedengaran nggak? Coba ya, saya buka ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Nah, ini contoh undangan digital. Misalnya siapa dengan siapa menikah gitu ya, atau ada undangan Karang Taruna gitu ya. Kecilan ya. Nah, ini buatnya pakai Canva, Dek. Keren ya. Nanti kalian bisa buat ini nih, bisnis terima undangan digital gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba buat. Saya mungkin 2 slide aja ya, yang lainnya kalian lanjutkan sendiri. Karena biasanya mahasiswa tingkat kreativitasnya oke gitu ya. Dan seterusnya. Oke ya. Sudah ya.
Saya masuk ke canva.com. Sudah muncul di Canva saya, Dek? Sudah, Ibu. Oke ya. Langkah awal kalian create desain seperti biasa ya. Nah, biasakan mengubah ukuran. Kalau kalian memang ingin merancang suatu ukuran dengan size yang khusus ya, custom gitu. Oke, tentukan aja. Kalau ingin di-post di IG itu satu kotaknya ukurannya 1080. Jadi kalau misalnya mau memanjang ke kanan 3 kotak, berarti kalian cukup kotaknya lebarnya 3240 gitu ya, ke atasnya tetap 1080. Tapi kalau ingin dia itu 3 kali 3 ukurannya, itu kalian ukurannya segini. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham, Bu. Kan kalau di gini. Yang belum paham ya. Sebentar. Kelihatan Excel saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, kalau kita di IG, ya, ntar saya buatkan yang rapi dulu. Nah, IG itu kan gini ya, kurang lebih ya. Ya enggak? Kalau IG itu kan satu kotak gini, gini ya. Nah, satu blok gini. Satu kotak yang saya kasih blok warna biru, ini itu dia ukurannya 1080 kali 1080. Gitu kan. Jadi kalau kalian ingin membuat dia ke kanan 3 kotak, berarti kan si width-nya berarti kan 1080 dikali 3. Gitu kan ini ya? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Segini. Nah, kalau head-nya tetap ya, head-nya tetap dia head head-nya tetap 1080. Ya. Nah, kalau ingin 3 kali 3 gini ya, yang saya kasih warna oranye semuanya ini, berarti nanti tinggal kalian hitung berapa, Dek? Kalau ingin semuanya gini bloknya. Berarti ukurannya 3240 gitu kan ya, kali 3240. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, oke. Sip. Lanjut ke Canva lagi. Nah, caranya gimana? Kelihatan sekarang Canva saya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Dek? Kelihatan, Bu. Aman ya? Oke, saya klik seperti ini ya. Kalian bisa memilih beberapa background yang ada. Kalau mau di handphone, kalian klik aja gitu ya. Background, atau kalau bahasa Indonesianya apa? Latar ya, latar. Nah, cari nih yang kira-kira sesuai dengan punya kalian gitu ya. Nih, misalnya mau polosan aja, Bu. Oke. Mau polosan, mana ya? Polosan. Misalnya ini. Nah, oke ya. Nanti diatur lagi. Oke. Lokasi bunga, Bu, tambahkan di sini. Nah, bunga itu kalian bisa searching. Di sini ada elemen ya, bunga-bunga yang ada. Atau kalian bisa upload gitu ya. Cari aja nanti di apa misalnya, saya cari ya, flower. Nah, dotnya yang supaya transparan yang PNG ya, deh ya. Flower. Nah, atau bunga gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Oke, kita bisa pasang misalnya seperti ini. Kalau mau digandakan, tinggal di copy aja ya. Oke, misalnya. Ini jago-jago kalian lah ya. Paling ini ya. Nah. Oke ya. Nanti kalau ingin ada efek-efek gitu ya, kalian klik aja di sini, Dek. Misalnya apa? Kita atur dulu yang ininya ya. Transparansinya mungkin
terlalu terang. Nah, pengennya seperti ini, Bu. Oke. Kemudian bunganya kita coba atur ya. Saya biasa di handphone, di sini agak ini ya. Oke, kita kasih bling-bling, misalnya star animation. Nah, misalnya mana ya? Misalkan ini ya, bling-bling ya. Nah, kalian, oh jelek Bu. Oke, kita cari yang agak bagusan. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kan bling-blingnya kegedean, Dek. Kalian kecilin aja. Nah, sekecil gitu ya. Taruh di bunga-bunganya ini. Nah, terus di copy banyak, taruh di mana, misalkan gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ya. Oke. Copy lagi Bu di sini, boleh. Nah, nanti tinggal ditulisin, tambahin teks gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya, Dek ya. Nanti yakin kalian pasti lebih jago lah ya. Nah, Dek, untuk undangan, biasakan undangan itu kalian buat jenis tulisannya seperti ini. Ada namanya sans serif gitu ya. Nah, oke, apa itu Bu sans serif? Oke, saya jelaskan dulu. Ada sans serif sama serif. Oke. Saya buat misalnya sekolah vokasi IPB. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bu. Oke ya. Kemudian saya buat 4 yang sama, tapi saya ubah yang ini pakai Arial, yang atas kan pakai Calibri ya. Oke. Terus yang ketiga ini pakai Times New Roman. Nah ya. Terus yang ini pakai misalnya Garamond ada nggak? Atau ini aja deh, Cambria. Oke ya. Dah, deh perhatikan. Dah, kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Nah, S-nya, perhatikan. Ini yang Calibri, ini yang Arial. S-nya dia S gitu aja. Nggak ada ekornya, nggak ada kakinya, nggak ada kaitnya. S yang Times New Roman, lihat. Kayak ada strip gitunya kan ya? Kelihatan nggak? Ya kan? Iya, Bu. Ada, Bu, Nah, kelihatan. yang 2 teratas itu namanya sans serif. Sans itu tidak, serif itu kaki atau kait. Nah, saran saya kalau mau bikin undangan, bikin website gitu ya, yang sifatnya memang mau diupload ke ini ya web atau yang lainnya digital, kalian gunakan yang sans serif. Ya, sedangkan serif tadi contohnya Times New Roman, dia ada ekornya, ada kakinya. Nah, ini tolong dihindari. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa kita pakainya yang sans serif? Kenapa nggak yang serif? Kalau serif kayak lebih formal gitu apa gimana, Bu? Oke, formal. Terus yang kedua, apalagi? Kalian ngelihatnya dia berbayang nggak sih? Kalau teksnya panjang, gitu ya, misalkan saya kasih teks panjang ya di sini ya. Nah, lihat. Dia terlihat karena ada ekornya, ada kakinya, dia kayak berbayang gitu loh, Dek. Nah, ini nggak nyaman bagi pengguna untuk membaca secara terus-terusan dalam periode yang lama. Beda sama yang atas, dia nggak ada ekor, nggak ada kakinya. Nah, hal ini kalian lakukan pengujian juga ya, kalau kita mau tes, di Google deh. Nah, Google ini jenis tulisannya apa? Coba kalian perhatikan. Google. Serif. Serif apa sans serif? Serif, Bu. Sans serif, Bu. Oh iya, sans serif. Oh ya, nggak ada Sans kakinya. serif, sans tidak. Serif itu kaki gitu ya. Dia nggak ada kakinya, berarti sans serif gitu ya. Facebook atau Yahoo. Kita cek Yahoo. Ya. Nah, Yahoo kita buka. Sama kan? Sign in, sign up. Ya, sama ya? Oh, kan? Lihat. Terms of service, privacy policy about our ads gitu kan? Sama. YouTube, Bu, YouTube. Oke. YouTube. Nah, sama kan YouTube? Ya,
Kelihatan kan? Oh ya, kalau pengen tahu saya buat aplikasi penerjemah tangis bayi ya deh ya. Kalian promosi ya. Bisa diunduh gratis di Play Store ya. Ini yang buat saya. Nah ini ya, ini saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kembali ke Canva kalau tidak ada. Cukup ya? Jadi kalian buatnya yang jenisnya sans serif. Nah, ini contohnya ya. Mata saya agak ini ya, sebentar. Saya perbesar. Oke. Oke, tambahkan teks ya. Misalnya, siapa tuh? Nah, jenis tulisannya ya agak bagus, Bu. Oke, pilih aja nanti ya. Jenis-jenis yang lain. Misalnya menikah siapa? Irma. Misalnya gini ya. Dan siapa gitu ya. Oke, di sini adakah yang lain yang agak bagus? Oke. Nah, gitu ya. Intinya mah digitu-gituin aja ya. Atau nah, ini atau copy aja di sini. Ini saya contohkan dua ya, deh ya. Nanti ini diukir-ukir aja ya untuk undangan digitalnya. Ini ada yang ke Oke. Kalian cari aja di sini misalnya N yang bagus. Nah. Cocok ya sama ininya ya, sama atasnya. Nah, terus kalau misalkan kalian akad nikah tanggal berapa gitu ya dan seterusnya, kalian atur aja di sini. Ditambahkan apa, Dek? Page-nya, gitu kan ya? Hello. Misalnya Irma muter-muter, Bu, tulisannya boleh. Kalian kasih aja animate ya. Misalnya animate-nya fade. Nah, nanti gitu outputnya. Animate-nya neon. Nah, animate-nya block misalnya. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah kalian buat page yang kedua, gitu ya, page yang kedua. Misalnya di sini ada add page. Nah, atau kita copy aja ya page ininya ya. Copy. Nah, untuk background-nya kita cari yang tadi ya, Dek ya. Kalau sudah pernah dipakai, dia suka ada di atas kok ya. Nah, nanti diatur lagi transparansinya. Tambah lagi deh ini. Misalnya akad nikah gitu ya. Oke. Atau saya tambahkan misalnya wedding. Nah, kan gini ya. Terus ini tulisannya kalian ganti tuh akad nikah tanggal berapa gitu ya. Akad nikah. Kegedean, Bu. Iya, kita ubah dulu ya. Tadi kan buat yang di depan. Oke, dan seterusnya ya. Kalian tulis informasi-informasi, misalnya atau di halaman kedua mau surat-surat ya, misalnya arum dan seterusnya, boleh. Kalau sudah tinggal kalian play aja. Tinggal ditambahkan apa? Musik ya, atau sound. Nah, ini seperti ini. Ini contoh. Nah, muncul yang kedua, gitu. Paham sampai sini, Dek? Ini kurang besar. Paham, Bu. Nanti Paham, Bu. outputnya sama kayak yang tadi saya contohkan, gitu ya. Nah, sebenarnya Canva itu gampang banget penggunaannya sampai kalian bisa buat seperti ini. Saya tampilkan ya hasil-hasil contohnya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah ya? Di layar? Sudah, Ibu. Oke ya. Contoh misalnya ini. Nah, dan ini buatnya pakai Canva nih. Bikinnya nggak nyampe setengah, nggak nyampe 10 menit ini. Tahu caranya?
Ada yang sudah pernah pakai? Kemudian contoh yang lain. Mana ya? Ntar yang agak bagus lagi. Nah, misalnya ini. Nggak tampil. Nah, ya. Oke, sudah pernah buat seperti ini? Ini Belum. contohnya. Nah, ini ya. Terus, nah, gimana Bu bikinnya? Mau belajar? Kan lucu-lucu nih ya. Mau belajar nggak atau sudah paham? Itu Oh, Ibu, pakai belum. ditambah elemen gitu ya, Bu? Iya, bener. Dia tambah elemen aja. Canva ini sudah powerful. Tinggal kalian nanti diubah-ubah aja. Contoh ya. Oke. Nah, iya, kalian elemen. Nah, kalau di Canva ini kan sudah ini banget ya, sudah lengkap gitu ya. Tinggal kalian cari-cari aja. Misalnya, bed gitu ya. Saya mau ini Bu, mau membuat kamar misalkan gitu ya. Oke. Misalnya, oke, terus saya buat atasnya, jangan bed dulu deh. Terus ini dulu ya, buat lantainya sama buat ininya. Oke. Buat lantai di shape berarti ya. Buat jalan juga bisa ya, di shape. Nah, misalnya gini, buat lantainya gitu ya. Nah, ini kasih warna nih nanti ya. Misalnya warnanya mau dan seterusnya ya. Nanti kalian atur sendiri. Udah masukin ke elemen aja. Misalkan mau bikin tempat tidur gitu ya yang bagus. Nah, atau mau background semuanya pink juga bisa. Nah, tinggal gitu aja didrag-drag aja. Tambahkan apa misalnya. Di tempat tidur ada television. Nah, cari nih yang cocok kayak gini nih ya. Misalnya, nanti tinggal diputar-putar aja ya deh ya. Yang ininya. Kayaknya nggak cocok ya. Sebentar, cari lagi yang sesuai. Misalnya dia sambil ngetik atau apa, cari orangnya gitu ya. Nah, nanti tinggal diatur aja deh, dirapi-rapihin. Buatnya sih harus dipenuh dengan ini ya, dengan kasih sayang. Terus mau cari orangnya misalnya ya. Orang yang bagus, Bu. Oke, misalkan dia sedang mengaji gitu ya, misalnya. Tambah-tambahin aja nanti jadi seperti tadi. Oke, tak terasa udah mau jam 10 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nanti outputnya sama yang kayak tadi saya tampilkan. Nih, keren-keren ya. Tapi memang harus tahu nih, kita mau konsepnya apa dulu. Ya, misalnya kita mau yang saya tampilkan. Ini. Nah, ini kan dia gambar biasa tapi bergerak. Kelihatan nggak gerakannya? Oh, nggak kelihatan. Kelihatan. Sebentar, saya cari yang gambar bergerak lagi ya. Nah, yang ada mobil bergerak. Nah, misalnya gini. Ini cari orang aja, terus dibuat animasinya. Animasinya di mana, Bu? Ya tadi. Kita atur aja, gitu ya. Kalian buat yang tadi untuk yang animationnya. Sebentar. Oke, sorry. Ini warna ya. Nah, ini ya. Animate-nya. Nah, untuk orangnya diatur-atur aja ya untuk yang pergerakannya gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Berarti tugasnya kalian buat mail modes ya yang tadi di modul, kemudian envelope, label hari ini, kemudian lanjut
ke Canva bikin undangan digital, bebas mau undangan pernikahan, mau undangan rapat gitu ya, mau undangan apa, bebas. Nah, Bu, sekarang bagaimana cara kita untuk kalau mau ngirim email bersamaan? Pernah nggak? Sudah tahu caranya? Bu. Belum, Belum, oke. Bu, nggak tahu caranya. Pernah buat Google Drive kan ya? Pernah, Bu. Oke. Iya, pernah, Bu. Yuk, perhatikan caranya. Kalian klik new, dan buat di sini Google Sheet-nya. Gitu ya. Oke. Ini adalah data penerimanya, sama kayak tadi. Misalnya saya udah buat surat, Bu, atau buat di Canva desainnya, bisa deh macam-macam. Nanti tinggal digabungkan aja, gitu ya. Oke, kelihatan deh? Halo, Terlihat, kelihatan? Ibu. Sebentar ini. Kenapa lama ya? Bentar ya. Di kalian masih aman jaringan saya? Saya takutnya udah ngomong-ngomong, ternyata ini ya. Nah ya. Oke. Deh, saya akan contohkan minta emailnya kalian gitu ya, sebagai bukti memang sudah terkirim. Kalau bisa tulisannya semua kecil ya, lowercase. Ya, kan nanti ngaruh lowercase sama uppercase email gitu ya. Terus di sini misalnya undangannya. Misalnya ya. Kita mau kirim undangan ya, anggap aja. Udah ini aja lah ya, nama sama email aja deh. Oke. Brilian, boleh tahu emailnya? Brilian. Masih ada Brilian? Ada, Bu. Emailnya apa deh? Email pribadi atau IPB, Bu? IPB aja deh yang aman. Oh ya. Brilian Andri Zuli. Brilian. Andri Zuli. Andri apa Adri? Adri. Adri. Bener nggak tulisan saya di Google Sheet? Brilian. L-nya 1, Bu. Iya, ini satu kok. Oh ya. Andri Zuli. Benar. Kelihatan? Brilian, Adri. Andri Zuli. Juli. Z, Bu. Zuli. Gini ya? Iya. @apps. Ya. Oke. Dua orang lagi? Safira? Safira hadir? Nggak ada? Oke. Yang ada, yuk. Segera. Siapa yang mau di email sama saya? Dia ada nggak? Lisha, Bu, yang tadi Lisha. Oh iya, Lisha. Lisha, apa emailnya Lisha? Lisha Mutiara@apps. Coba dicek ya di layar saya, benar kan seperti ini? Iya, benar, Bu. Nah, ini contoh dua aja ya, Dek ya. Nah, pertama, kalian harus mengintegrasikan dulu add-ons gitu ya, namanya AutoCRAD. Kalau nggak ada, kalian klik dulu aja, ya, nanti pilih yang AutoCRAD. Ini kebetulan saya sudah ada ya, sudah apa namanya, sudah muncul gitu ya. Ya, intinya adalah kalian ke AutoCRAD dulu. Ini sudah saya buatkan videonya ya, nanti saya share aja. Kalau yang ingin buat sertifikat online gitu kan, kadang langsung masuk ke kita ya. Nah, kalau sudah kalian muncul seperti ini, gitu ya, kalian pilih new job. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan ini pemenang lomba, gitu ya. Oke, next. Nah, terus kalian diminta untuk menentukan template-nya, gitu ya. Misalnya saya pilih ini yang create example aja ya. Misalkan undangannya udah ada gitu ya, atau desainnya udah ada, kalian masukin aja sini.
Nah, ini contoh aja ya, deh ya. Nah, nanti kalau kalian sudah membuat undangan, pilih from drive. Nah, gitu ya, from drive. Nah, saya coba cari deh yang ada mana ya. Nah, misalkan cari sudah dibuat di Word, sudah buat di PowerPoint gitu ya, di-upload aja ke sini ya. Ini supaya cepat saya pilih yang example aja ya. Oke, kalau sudah saya next gitu ya. Ini saya merge. Oke. Nah, di sini yang mau dikirimkan bentuknya apa? Misalnya PDF gitu ya. Biasanya kalau kita maunya PDF ya. Oke. Nah, outputnya mau multiple atau single gitu ya. Kalau biasanya saya sih milihnya yang single. Tapi kalau mau langsung multiple ya boleh-boleh juga gitu ya. Oke. Ya, next. Nah, nanti mau ditaruh di mana hasilnya gitu ya. Dipilih foldernya aja. Misalnya saya pilih foldernya apa ini ya? Gak apa-apa deh di sini aja ya. Photocrat demo folder. Oke, sebentar. Oke, misalkan gini ya. Kalau sudah kita akan next. Ya. Oke, kita next set merge condition. Oke, nggak usah ya. Oke, share doc, iya ya, kita mau share bentuknya PDF. Oke, nah ini kemana gitu kan ya? Kita maunya ke yang tadi. Berarti kalian buat di sini. Nah, to-nya adalah nama, gitu ya. Nama tadi kan kita yang kolomnya ya, yang jenis kolomnya. Misalnya, terima kasih, gitu. Oke ya, run. Yes. Ya, agak lama ya. Nah, run every maksudnya gini, saya mengirimkan undangan itu setiap ada data masuk berapa gitu ya. Misalnya kita atur di sini 1 jam dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah kita buat ya generate-nya, tolong Brilian sama Syafira dicek ya. Oke. Oke, Syafira gimana? Udah ada belum? Tadi pakai emailnya Lisha, Ibu. Oh iya, sorry, emailnya Lisa, iya. Lisa nanti kamu cek ya. Halo? Iya, Ibu. Iya, Bu, lagi Ya, dicek. oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masih bingung, saya sudah menyiapkan videonya. Jadi cara, kalau misalnya kita kan saat ini musim pandemi gini banyak webinar ya. Gimana sih cara bikin sertifikat online langsung muncul truk gitu ya. Itu kalau pesertanya membuat pakai Google Form. Bu, gimana kalau pesertanya sudah masuk datanya? Nah, kalian buka sheet-nya di sini. Tinggal di generate caranya sama kayak tadi. Gitu ya, sama kayak ya nanti di video. Oke, mungkin cukup ya materi dari saya. Ada pertanyaan? Ada? Cukup? Halo? Cukup ya? Iya, udah cukup. Oke, kalau cukup saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya stop ya. Iya, Bu. Tetap dijaga dengan cara memakan makanan yang